Halo Sobat Basket, di video kali ini gue bakal bahas tentang ada apa aja di bulan Oktober tahun 2024 seputar IBL. Langsung aja kita bahas. Kita tahu di bulan Oktober ini banyak info-info IBL terutama tentang transfer pemain. Dan juga IBL melanjutkan turnamen pramusimnya yang sempat jeda dan gak diselenggarakan. Walaupun belum jelas kenapa tahun 2023 tidak diadakan turnamen pramusim. Kalau kalian tahu kira-kira kenapa, boleh tulis di kolom komentar ya. IBL di bulan Oktober tahun 2024 yang pasti tentang IBL pramusim. Jujur, gua sebagai penikmat basket dengan adanya turnamen ini sangat menghibur dan mengisi kekosongan saat off-season. Gue sangat berharap ini akan terus berlanjut. Ditambah lagi, ini menjadi panggung buat para pemain lokal kita. Dengan adanya pre-season all lokal ini, menjadi tolak ukur buat para pemain lokal seberapa berkembang mereka dari musim sebelumnya. Dan menjadi ajang penyaringan tim nasional juga. Kita tahu liga kita semakin bagus dengan datangnya para pemain asing yang berkualitas. Dengan diharuskan 3 pemain asing untuk ada di setiap timnya, dengan begitu ada yang harus dikorbankan. Yang pasti menit bermain pemain lokal yang akan pastinya terpangkas. Tapi dengan adanya turnamen pre-season all lokal ini, kita bisa lihat pemain-pemain lokal yang sebenarnya bisa berkontribusi juga buat timnya. Dan harapannya di next season justru menjadi pilihan di saat timnya mengalami kebuntuan. Semifinal dan final yang sama persis dengan babak playoff di tahun 2024. Dengan hasil seperti ini, sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana pemetaan kekuatan setiap tim. Ini adalah gambaran bahwa sebenarnya tim-tim yang ada di semifinal dan final memiliki komposisi kualitas yang sama dari pemain asing dan lokal dari setiap tim. Tapi sebenarnya menurut gua karena pramusim ini tidak terlalu lama jaraknya dari season sebelumnya yang membuat komposisi dari setiap tim hampir sama. Dan mungkin ada beberapa yang sudah mempersiapkan tim yang lebih matang. Contohnya Ksatria Bengawan dan Borneo Hornbills untuk di pre-season ini. Transfer pemain IBL sudah mulai bergerak. Yang gue bahas pertama yaitu Ksatria Bengawan Solo yang langsung tancap gas buat memperdalam skuadnya menjelang turnamen pramusim ini. Langsung datangkan 2 pemain penting dari Bali United. Gokilnya lagi langsung nyetel di turnamen ini. Pendapat gue tentang Abraham Wenas dan Ponsianus Indrawan pindah ke KBS menjadi pilihan yang tepat untuk tim ini. Melihat di musim pertamanya Ksatria Bengawan sangat menjanjikan dengan menjadi penantang yang menyulitkan buat tim-tim lawas seperti Satria Muda, Dewa United, dan Prawira. Gue rasa tim ini akan bisa ambil slot di semifinal di musim depan yaitu 2025. Yang selanjutnya yaitu Borneo Hornbills yang gak mau ketinggalan dan kecolongan dari tim lain. Langsung datengin pemain-pemain berpengalaman dan pemain muda. Secara komposisi tim, menurut gua tim ini memiliki keseimbangan dari senior dan pemain muda. Borneo Hornbills sudah datangkan Respati Ragil dan Jason Winata dari Raja Wali Medan. Dan juga Hans Abraham yang di menit-menit akhir gabung ke Borneo Hornbills sebelum turnamen pre-season dimulai dari Prawira Harum Bandung. Menurut gue, Borneo Hornbills tidak mau lagi terulang seperti musim lalu dengan mengawali season yang buruk dengan kekalahan 0-7-nya. Menurut prediksi gue, Borneo Hornbills akan berebut tiket ke semifinal dengan Prawira Harum. Akan sangat menarik sepertinya kalau di round pertama playoff musim 2025 nanti, Borneo akan bertemu dengan Prawira. Dan kabar terbarunya, pemain yang cukup ikonik dengan Borneo ini dilepas, yaitu Agam Sebastian.
Gue udah merasa sih Agam tidak masuk dalam game plan dari Coach Mail. Gue berharap Agam akan mendapatkan tim dan coach yang sesuai, yang bisa memaksimalkan potensinya. Menurut kalian, Agam pantas ke tim mana? Boleh tulis pendapat kalian di komentar ya. Gue berharap Agam Sebastian bisa bermain di Prawira, karena melihat kondisi Prawira yang lagi kurang, dan gue merasa akan menjadi kombinasi yang patut dinantikan antara Agam Sebastian dengan Coach David Singleton yang terkenal bisa menggali potensi dari para pemain-pemain di IBL. Dan yang terakhir tentang transfer pemain yaitu Dewa United. Arki meninggalkan Satria Muda. Ada yang bilang Arki pensiun, tapi 80% Arki akan ke Dewa United dan tinggal tanda tangan kontrak saja bersama Dewa United. Ini akan menjadi sangat menarik untuk Dewa United, di mana DNA Champion sudah mengalir di Dewa United. Dan perlu diingat kalau Arki dan Hardianus menjadi combo yang mematikan saat bermain di Satria Muda. Bisa kalian bayangkan, inilah starting five Dewa United nanti jika ada Arki Wisnu. Di point guard ada Hardianus dan kemungkinan Caleb menjadi di small forward dan Arki di power forward. Dan untuk Prosper menurut gua mungkin akan dijadikan center dan juga Rio DC menjadi shooting guard. Itu pun belum dikombo sama pemain asing yang akan datang untuk membela Dewa United. Sebagai info, pemain asing dari Dewa United, Solano dan juga Jordan Adam masih akan tetap bergabung dengan Dewa United. Tapi untuk Tavario Mirror akan digantikan dengan Prince Ibe, pemain dari Filipina. Dengan begitu, Dewa United akan semakin solid. Dan juga Dewa United akan melepas 3 pemain lokalnya, yaitu Kiando, Lucky Apti, dan Firman Dwi Nugroho. Dan akan menambahkan 1 pemain rookie, yaitu Arthur. Dengan postur tubuhnya akan membantu Dewa United dari sisi offense dan defense di bawah ring. Sedikit ada yang mengganjal dengan Prawira dan Satria Muda. Dari 2 tim ini memiliki kesamaan, yaitu para pemain pentingnya sudah meninggalkan tim tersebut. Kita sebut saja Prawira Harum sudah ditinggalkan oleh Reza Guntara dan juga Hans Abraham. Dan kali ini dari Satria Muda yang juga sudah ditinggalkan Hardianus dan juga kali ini Arki Wisnu. Dari Prawira gua sedikit mempertanyakan ada apa? Walaupun jendela transfer pemain sudah dibuka, tapi Prawira tidak terlalu agresif dalam berburu pemain. Jujur aja sih, misalkan Prawira Harum masih dengan komposisi pemain yang sama dengan All Indonesian kemarin, gue merasa Prawira akan sulit bersaing. Kalau untuk Satria Muda, jujur gua juga nggak tahu kenapa Satria Muda bisa kena comeback 2 kali sama musuh bebuyutannya saat ini, yaitu Pelita Jaya. Seperti ada yang salah, nggak tahu dari pemainnya atau dari manajemennya. Tapi menurut gua Satria Muda dalam tantangan baru, di mana musuh mereka bukan hanya Pelita Jaya saja, tapi sudah banyak tim yang bisa beri ancaman dan siap menggulingkan ketangguhan dari Satria Muda. Kita sebut saja yang baru-baru ini ada Kesatria Bengawan yang cukup memberi kesulitan buat Satria Muda dan juga Dewa United. Walaupun beberapa pertemuan antara Satria Muda dan Dewa United masih bisa dimenangkan oleh Satria Muda. Tapi jika Satria Muda tidak menghiraukan ancaman tersebut, bukan tidak mungkin Dewa United bisa menggeser Satria Muda. Memang beberapa final kita masih melihat Satria Muda dan Pelita Jaya. Tapi tanpa kita sadari, tim-tim lain juga sudah memberikan kesulitan kepada mereka untuk bisa melaju menuju ke final. Itulah video tentang ada apa aja di bulan Oktober tahun 2024 seputar IBL. Jendela transfer masih panjang dan masih ada kemungkinan perubahan-perubahan dari tim yang gue sebutkan tadi dari komposisinya. Gimana pendapat kalian tentang keputusan Satria Muda melepas sang legenda, yaitu Arki Wisnu yang pindah ke Dewa United? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya biar gak ketinggalan info-info tentang IBL selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.